Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya lagi bongkar rem ya. Remnya bocor nih. Yang bocor nih kat remnya. Tadi udah saya buka ya kampasnya. Sekarang tinggal buka pistonnya. Ya bos, buka bos. Nanti di ini ya. Kalau udah amblas, diamblas pakai amblas halus. Ini bahannya udah banyak kerak. Napelnya buka gampang. Tukarannya biasanya udah pada baret-baret. Dorong aja nih dari atas nih. Ini karetnya ya udah pada baret biasa nanti. Ini belum baret, cuman mekar ya. Coba yang ini. Tuh ya. Tuh. Nanti kita ganti yang baru ya. Ini udah saya siapin ya untuk karetnya nih. Ini minyak rem yang gede nih. Ini botolnya ya, satu botolnya yang gede nih. Harganya sekitaran 90.000 nih. Dan untuk karet remnya ini yang bagus ya. Ini kalau nggak salah tadi satunya 15.000 kalau nggak salah nih. Ini satu bungkus ya, satu piece isinya 2 nih. Udah pada mekar tuh. Jadi minyaknya tuh rembes dari sela-sela bagian dalamnya nih. Nanti kita ganti yang baru nih. Cuman kita harus dulu nih, ini kan banyak. Nah kita tadi penting nih kita masukkan ya. Kalau misalkan rem rembes bocor, nah ini rumah piston diraba nih. Kalau masih mulus ya udah kita bersihin aja. Kalau ngambas jangan pakai yang kasar ya. Kalau masih mulus ya pakai yang halus. Tapi kalau diraba ngantong, nah ini sebaiknya diganti sama rumahnya. Kenapa saya bilang diganti? Karena percuma, biarpun diganti karet yang baru, kalau ini rumahnya udah ngantong ya, nanti paling seminggu rembes lagi. Walaupun karetnya baru, rembes lagi. Kenapa rembes? Karena rumahnya udah ngantong nih. Tapi ini masih bagus ya, masih mulus. Cuma nih ada kerak dikit nih. Tapi kalau kita raba nih masih mulus. Kalau ngantong tuh kelihatan ya tuh. Tapi ini enggak nih. Nanti kita bersihin. Amblas halus ya, termasuk ini nih. Ini kan banyak kerak tuh. Ini biasanya kalau udah musim hujan sering ya, rem rembes sih sering. Soalnya kan banyak lumpur. Makanya untuk temen-temen ya, ini yang di tempat setelan rem kan di sini ada nih ya. Itu biasanya kan pada hilang. Tuh dikasih aja, dipasang lagi. Ini fungsinya apa? Untuk lubang setelan rem ini biar pas musim hujan atau pas banyak lumpur, jadi biar nggak langsung masuk ke dalam tromol. Tetap air masuk, cuman kan otomatis pasir-pasir nggak ikut nggak masuk dalam ya. Kalau ini ditutup nih. Kalau hilang kasih aja pakai ini bekas sandal jepit. Yang penting ditutup rapat nih. Ya kita amplas ya, pakai amplas halus dan kasar nih untuk menghilangin keraknya nih. Ini rumah bisnya masih bagus ya. Kalau ngantong ya wajib diganti. Percuma walaupun ganti karet baru, paling 2 minggu seminggu udah rembes lagi. Ini modelnya ada pernya ya, ada pernya nih. Pistonnya modelnya ada pernya. Nah ini setelan remnya, ini penting nih, karena kadang suka nggak ada ya, dibeliin. Ini untuk karet abunya ini fungsinya buat apa? Nah misalkan ini kan untuk piston rem kan kerjanya cuma naik turun. Kalau pedal rem diinjak kan naik. Nah kalau nggak ada karetnya, nanti kalau pas musim hujan ini banyak kotoran masuk. Akhirnya apa?
masuk ke piston, dikit demi dikit, lama-lama rembes bocor. Jadi kalau misalkan pas buka rem ya, karet abunya nggak ada hilang atau sobek, yang sing sobek ya rusak, diganti aja. Harganya murah kok, cuma 5.000 perak nih untuk karet abu nih ya. Tutup nih buat pengaman, biar buat pelindungnya. Jadi pas piston naik turun ini debu atau air nggak masuk ke dalam. Kalau nggak ada karet abunya ini kotoran mudah masuk. Rem pun yang sering macet, kadang bocor nih. Tapi kalau karet adat masih ada nih, masih aman lah ya. Ya, kita print dulu semuanya. Nanti kalau bersih pasang karet yang baru. Ini ya, karet bekasnya kita lepasin dulu nih. Yang bekas tuh kan udah ujungnya udah paret-paret tuh. Kita ganti yang baru nih. Nanti waktu pemasangan ya, kalau ada lavender minyak rambut ya pakai lavender, kalau enggak pakai remason nggak apa-apa. Tapi misalnya nggak ada, langsung pakai minyak nggak apa-apa. Pokoknya pakai ini ya, pakai lavender, minyak rambut atau pakai remason biasanya. Tapi ini udah habis ya. Dan pemasangan jangan kebalik ya. Jadi yang ini ada apa tuh? Ada pinggulannya tuh di luar ya. Jangan kebalik. Ini udah sepasang baru, sekarang tinggal kita pasang di rumahnya. Bagusnya pakai lavender ya, ini lagi habis nih. Pakai minyak aja nggak apa-apa. Jangan pakai stempet ya. Nanti kalau pakai stempet atau gemuk, ini di karetnya kurang bagus. Nanti bisa mekar ya, bisa melar. Pakainya lavender atau minyak rambut atau remason. Kalau enggak langsung pakai minyak nggak apa-apa. Pokoknya pakai Vaseline tuh. Cuman Vaseline mahal. Pokoknya usahakan jangan sampai pakai grease atau gemuk. Ini kurang bagus, di sini nanti gampang mekar. Nggak langsung mekar sih, teman, jadi mudah mekar ya karetnya. Nanti ya, jangan lupa kalau udah selesai, ini kan buka piston rem, ganti karet, wajib buang angin rem ya. Kecuali kita cuman bongkar ganti kampas doang atau nyetel rem, tuh nggak perlu buang angin rem. Tapi kalau buka piston rem kayak gini, ini harus tetap buka buang angin rem. Caranya gini, jadi nanti mesin hidupin, kalau udah selesai ya, mesin hidupin, terus berarem kocok-kocok, tahan, lah baut nempelnya dibuka. Jadi setiap buka rem ya, buka piston rem atau ganti karet rem, itu wajib buang angin rem. Tapi kalau cuman ganti kampas rem ya nggak perlu ya. Nah, biar mudah masuk pistonnya, nempel buangan minyak remnya dibuka dulu ya. Soalnya kalau nggak dibuka kadang-kadang nanti susah. Jadi biar mudah masukinya, nempel buat tempat buang angin rem dikendorin dulu kalau nggak dilepas. Ini biar mudah masukin pistonnya ya. Ini bocor parah ya, bocor parah nih remnya. Tuh nyampe minyaknya kurang banyak. Nggak tahu ya supirnya, soalnya apa? Posnya hujan, jadi rodanya tuh basah semua. Jadi kalau kita mau ngelihat tuh nggak bisa. Kecuali musim nggak hujan lah kelihatan ya. Rem bocor langsung kelihatan tuh dari rodanya basah. Tapi kalau pas musim hujan susah dilatihnya. Ini malam ya, malam remnya nggak enak. Dilihat sama supirnya, minyaknya kurang ya di tempat penampungan minyak rem. Hati-hati bos, pelan-pelan. Nanti ya kalau udah selesai, waktu kita masang kampas rem, hati-hati ya, tangannya jangan sampai kejepit.
udah ada cara banyak videonya, cara buka kampas, cara masangnya tuh hati-hati. Kita menggunakan pakai telapak tangan ya. Ini udah dipasang semua, nanti tinggal pasang kampas rem, pasang tromol, nah tinggal buang angin. Nah untuk misalkan ya pas lagi bongkar rem setelannya macet tuh gampang caranya, kita bakar aja. Bakar, kalau udah panas masukin air. Mungkin sering ya untuk teman-teman supir yang mungkin pas buka rem apa pas rem tuh kok setelahnya macet. Nah caranya gampang, dilepas dibakar. Videonya udah banyak, nggak usah pakai las. Kalau nggak punya las nggak apa-apa, pakai kayu bakar, nggak lama kok, paling 10 menit lah sambil bersih-bersih. Nah, ini tinggal kalau udah panas masukin air, nanti setelan rem tuh gampang dibuka lagi. Nah, itu penting ya, tuh karet abunya dipasang jangan lupa. Itu ada fungsinya tuh, itu buat ngelindungin piston rem kotoran dari luar. Kalau pas musim hujan, wah kalau nggak ada karet abunya nanti rem gampang bocor. Kalau nggak bocor macet yang sering. Karena apa? Karena debu pasir masuk ke dalam. Tapi kalau ada karet debu kayak gini nih aman, harganya murah kok, paling 5.000 satunya. Nah sekarang kita tinggal pasang kampasnya. Nah mungkin teman-teman kan ada yang komen ya, waktu buang angin kok keluarnya pelan, nggak nyemprot. Nah terkadang ini rapat nih, kita tusuk pakai jarum aja. Kalau nggak bakar masukin air, nanti lubangnya nggak rapat nih. Ini kadang-kadang kayak gini, pas buang angin kok keluarnya pelan nih, kadang-kadang rapat nih buat nepelnya. Masih pelan-pelan bos, tapi ini tadi kayaknya enggak nih, ini masih lubangnya masih bagus ya. Nah, masih bagus, nggak rapat. Itu ya kampasnya udah kepasang, sekarang tinggal pasang peredan ya, maka pakunya nih. Ini kan perednya gede ya, kalau nggak kuat pakai tang. Kalau nggak punya tang pakai ini aja nih, pakai kekang palu ya, diputer. Yang penting pipa aja. Itu kadang-kadang kan susah masuknya nih. Ya saya lihat dari sini. Ini ya, bisa nggak kuat, nggak punya tang, pakai ini aja nih. Nah kekang palu nih. Nah tekan, puter-puter ya, sambil dirasa. Kalau udah pas masuk baru ya putar set. Nah tuh kan. Nah, pokoknya kalau nggak kuat pakai tangan bisa pakai tangan jepit ya. Kalau nggak tang udah pakai ini aja, pakai kekang palu ya. Tangan kiri megang, tangan kanan dorong pakai pipa. Nah nanti lebih mudah, soalnya ini pernya gede nih. Kalau pakai jari kadang-kadang kita nggak kuat. Dan goyang-goyang puter gitu ya caranya. Goyang-goyang puter. Nah tuh kan tuh. Pokoknya kalau susah gak kuat pakai tangan, pakai ini aja ya, kekang palu. Tapi pipa ya, jangan yang kotak kayak gini nih, kita kerja lebih ringan. Kalau pakai tang jepit kadang-kadang nggak punya tang jepit, udah pakai ini pipa aja, dorong. Ini banyak gede bro, kalau pakai tangan kadang kuat, apalagi kalau udah capek ya nggak kuat. Kalau masih pagi ya, tenaga masih full kuat, tapi kalau udah sore udah habis tenaganya, kadang-kadang kita udah capek duluannya. Pakai ini aja nih, kekang palu, tekan, goyang-goyang. Kalau udah masuk puter set, pasti enak.
Ini ya udah selesai. Sekarang tinggal pasang tromolnya, setel rem, terus buang angin remnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.